Mari saudara sekalian, kita sebelum melakukan aktivitas di awal pekan minggu ini, kita berdoa, kita merenungkan sabda Tuhan yang menjadi pedoman untuk hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami masih diberi hidup di awal pekan minggu ini. Sebelum kami melangkah perjalanan kaki kami mau merenungkan firman-Mu menjadi pedoman untuk hidup kami. Berbicara ya Tuhan, dan mampukan kami lewat Roh Kudus-Mu supaya kami berkenan dan diberkati Tuhan melewati rintangan hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan awal pekan minggu ini 15 Maret 2021. Teks bacaan kita ambil dari surat Efesus 2. Dimulai dari ayat 21 sampai 22. Kita bisa mengawali ayat 1, tapi saya akan membaca intisarinya di ayat 22. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia kita pakai untuk pembacaan kita, demikian bunyinya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Judul renungan ini adalah dipersatukan dalam Kristus. Yesus pernah berdoa untuk para murid-muridnya. Bisa kita lihat di Injil Yohanes 17 ayat 21. Di dalam doanya, Yesus berujar supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Artinya Yesus menginginkan kesatuan para muridnya dan pengikutnya, yaitu kita. Setiap orang tentunya mencintai dan mendambakan kesatuan itu tercipta dalam hidupnya. Karena kesatuan itu amat indah. Namun meski demikian, setiap orang merindukan kesatuan, tidak dapat dipungkiri terjadi perselisihan dalam perjalanannya. Bahkan mungkin kita sendiri yang menjadi penyebab perpecahan itu, perselisihan itu. Di tengah-tengah jemaat Efesus, pada saat itu sedang terjadi perpecahan antara orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Paulus tahu telah terjadi perselisihan di antara mereka. Sehingga Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus. Orang-orang Kristen Yahudi di Efesus merasa tinggi hati karena mereka adalah umat pilihan Allah. Lalu mereka sangat berpegang pada Taurat dengan segala aturannya. Sehingga orang-orang Kristen non-Yahudi merasa minder dari persekutuan mereka. Paulus menasihatkan agar orang-orang Kristen di Efesus tetap menjaga kesatuan mereka sebagai pengikut Kristus. Paulus pun menjelaskan bagaimana Yesus Kristus telah merobohkan tembok pemisah di antara kita. Memang hukum Taurat baik adanya sebagai patron dalam menjalani kehidupan orang Israel saat itu. Tetapi hukum Taurat telah disempurnakan dalam Yesus. Lewat kematian Yesus Kristus, Allah telah memperdamaikan dirinya dengan manusia berdosa. Kematian Yesus mempersatukan orang Yahudi maupun non-Yahudi. Kita semua telah menjadi anggota keluarga Allah.
Bahkan kematian Yesus telah mempersatukan kita orang percaya dalam satu tubuh, satu keluarga, dan satu bangunan. Yang berarti kita sangat berkait erat satu dengan yang lain. Yesus Kristus telah menjadi dasar bagi kita untuk senantiasa menjaga kesatuan orang Kristen. Karena itu, apakah yang harus kita lakukan untuk menjaga kesatuan di dalam Kristus? Yang pertama, menyaksikan bahwa Yesus adalah kepala gereja. Kita adalah anggota. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. 1 Korintus 12. Ayat 12. Saudaraku, Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andaikan semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selama-lamanya. Kita telah menjadi satu keluarga di dalam Kristus karena kita memiliki status yang sama semua di hadapannya. Yaitu kita adalah orang berdosa yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Ketiga, menjadi pembawa damai. Kita telah dibangun menjadi satu tubuh dan satu bangunan di dalam Kristus sebagai batu penjuru. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu menjadi pembawa damai, menyuarakan kesatuan di dalam Kristus Tuhan. Oleh karena itu, coba kita renungkan sejenak sebuah doa yang pernah diucapkan oleh Santa Fransiskus Assisi. Demikian bunyinya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan kita memberi, kita menerima. Dengan kita mengampuni, kita diampuni. Dan dengan mati suci kita dilahirkan dalam hidup kekal. Amin. Itulah sebagian cuplikan doa yang pernah dituliskan oleh Santa Fransiskus Assisi. Karena itu saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di langkah di awal pekan 15 Maret 2021 menjadi pembawa damai di dalam dunia ini. Selamat pagi saudara-saudaraku. Tetaplah semangat. Patuhi protokol kesehatan buat diri sendiri
dan buat orang lain. Salam sehat dari kami. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan di awal pekan minggu ini. Kami akan melangkah menjalani hidup kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk bisa dipersatukan dalam Kristus menjadi pembawa damai, pembawa terang. Memberi manfaat buat orang banyak. Kami sambut berkat-Mu Tuhan di hari ini, di pagi ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, tetap semangat. Tuhan Yesus